Selamat pagi anak-anak yang selalu Ibu rindukan. Kali ini kita masuk materi pembelajaran kita mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nilai SFD yang Ibu ambil dari fraternitas karakter persaudaraan. Tujuan pembelajaran kita yakni yang pertama mengetahui latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, dan yang kedua mengetahui proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kita masuk latar belakang pertama, yaitu adanya daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat, yakni rempah-rempah yang berlimpah. Di gambar kita bisa lihat rempah-rempah, ada bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, kunyit, dan masih banyak lagi yang terdapat juga di tempat tinggal kita. Dengan adanya rempah-rempah, bangsa barat bisa menjualnya kembali ke negaranya dengan harga yang lebih mahal. Latar belakang yang kedua yaitu adanya motivasi 3G atau semboyan 3G. Gold, Gospel, and Glory. Gold dalam bahasa Inggris yang artinya emas, di mana dilambangkan kekayaan. Jadi tujuan bangsa barat Indonesia mencari kekayaan. Gospel ialah keinginan bangsa-bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Kristen, karena sebagian bangsa-bangsa barat menganut agama Kristen. Glory yang bermakna kejayaan. Mereka melakukan ekspedisi mendatangi Indonesia dan negara-negara lain untuk mencari kejayaan. Latar belakang yang ketiga yaitu revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Dengan menggunakan mesin uap yang dapat dijadikan penggerak perahu, menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, dapat memperpendek waktu perjalanan, barang dapat dibawa dalam jumlah yang besar. Selain mesin uap, revolusi industri didukung berbagai penemuan lain, seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Nah, setelah membahas latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, selanjutnya kita membahas tentang proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Perhatikan peta rute kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Selain bangsa barat yang datang ke Indonesia, ada Portugis, Spanyol, dan Inggris. Kita masuk kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Tokoh pertama yaitu pada tahun 1486 Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun mereka menyusuri pantai barat Afrika yang di mana wilayah tersebut dikenal Tanjung Harapan. Kemudian Bartolomeus Dias kembali ke Portugis karena ada gelombang atau badai besar, dan dia tidak sampai ke Indonesia. Dan ini peta rute kedatangan Bartolomeus Dias perjalanannya. Dan kita masuk bangsa Portugis, tokoh kedua yaitu Vasco da Gama. Pada tahun 1498 bergerak dari Lisabon ke arah selatan menyusuri pantai barat Afrika sampai di ujung selatan benua Afrika. Kemudian melanjutkan perjalanan di Kalkut, India, namun belum menemukan hasil juga. Dan ini ia sebenarnya ingin menjelajahi daerah timur lainnya, Malaka dan Maluku, sedangkan Maluku adalah pusat perdagangan rempah-rempah. Ini peta rute perjalanan Vasco da Gama yang bergaris merah. Nah, kita masuk ke tokoh yang ketiga. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar.
Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512 sampai di Maluku dan bersahabat dengan Ternate. Dan pada saat itu Sultan Ternate sedang bermusuhan dengan Raja Tidore, sehingga Portugis berhasil mendirikan Benteng Santo Paulo di Ternate sebagai tempat perlindungan dari serangan musuh dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Kita masuk kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Christopher Columbus bermaksud mencapai Hindia Timur dari arah barat. Columbus mengira ia telah sampai di Hindia dari arah barat. Ia menamakan penduduk asli kawasan itu sebagai Indian. Kekeliruan Columbus itu menghasilkan sebutan Hindia Barat untuk Amerika. Tokoh kedua dan ketiga adalah Ferdinand Magellan dan Sebastian Elcano. Dari Spanyol, arah barat menyusuri pantai timur Amerika sampai di ujung selatan benua Amerika, kemudian mengarungi Samudra Pasifik yang sangat luas dan tenang. Sampai di Masava atau Filipina, di sana Ferdinand Magellan tewas oleh orang Mactan karena pada saat itu ada perang suku. Kemudian sisa pasukan di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano melanjutkan perjalanan ke Maluku dan pulang ke Spanyol lewat Tanjung Harapan. Karena bertemunya Portugis dan Spanyol di Maluku, muncul perjanjian Saragossa pada tahun 1526 yang isinya pembagian wilayah operasional. Portugis di Maluku sedangkan Spanyol di Filipina. Ini adalah peta jalur pelayaran penjelajah Spanyol. Kita masuk ekspedisi bangsa Inggris. Setelah Portugis berhasil menemukan Kepulauan Maluku, perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Dalam waktu singkat, Lisbon berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Inggris pun mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah karena Inggris mendapatkan rempah-rempah secara bebas dan murah di Lisabon. Inggris pun menjual rempah-rempah di daerah Eropa Barat hingga Eropa Utara. Tetapi akibat Inggris terlibat konflik dengan Portugis sebagai bagian dari perang 80 tahun, maka Inggris mulai mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Karena itu, Inggris berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Pada saat perang terjadi, banyak anggota masyarakat yang tidak terlibat dalam perang justru mengadakan pelayaran dan menjelajahan untuk menemukan tempat penghasil rempah-rempah. Pada tahun 1600, Inggris masuk ke India dan memperkuat kedudukannya di India. Pada tanggal 31 Desember 1600, Inggris pun membentuk kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau AEC. Dan kita masuk kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta. Latar belakangnya yaitu pertama, perang selama 80 tahun antara Belanda dengan Spanyol. Oleh Spanyol, para pedagang Belanda tidak diizinkan membeli rempah-rempah yang berpusat di Lisabon. Yang kedua, adanya petunjuk jalan ke Indonesia dari Jan Huygens van Licoten. Ia adalah mantan pelaut Belanda yang bekerja pada Portugis dan pernah sampai ke Indonesia. Tokoh utama yaitu Cornelius de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia pada tahun 1595. Ia mengarungi ujung selat Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia.
Pada tahun 1596, tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda dengan membawa 4 kapal bernama Amsterdam, Hollandia, Mauritius, dan Dufken. Awalnya disambut masyarakat Banten, namun ia bertindak kasar kepada masyarakat Banten dan Cornelius de Houtman diusir dari Banten. Dan tokoh kedua yaitu Jacob Cornelis van Eyck. Belanda datang lagi ke Indonesia, tepatnya di Banten pada tahun 1598 dan diterima baik oleh masyarakat Banten. Karena masyarakat Banten merasa dirugikan oleh bangsa Portugis. Pada tahun 1602, berdirilah VOC. Jenderal pertamanya yakni Peter Booth. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis di Malaka. Pangeran Jayawikarta atau penguasa bagian wilayah Banten memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran juga memberi izin kepada AEC. Nah, kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Dan Jenderal VOC Jan Pieters Joen Koen, Gubernur Jenderal VOC keempat dan kelima, membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta, sekaligus memohon agar izin kantor dagang AEC dicabut. Dan pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati keluasan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. Dan VOC mengalami puncak kejayaan dan mempunyai hak otoroi atau hak istimewa, yang dimana haknya itu monopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uang, mengangkat dan memperhentikan pegawai, mengadakan perjanjian dengan raja-raja, memiliki tentara sendiri, mendirikan benteng, menyatakan perang dan damai, mengangkat dan memperhentikan penguasa-penguasa setempat. Nah, sampai saat ini pembelajaran kita telah selesai. Dan selanjutnya bakalan kita pelajari kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Jadi dibaca bukunya ya anak-anak. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat pagi dan selamat mengerjakan.